Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani adama ala sairil makhluqati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdillahi wa rasulih Muhammadinilladzi akramahullahu bisafa'ati wa ala alihi wa ashabihi alladzi faju bi afdalil hidayati wal karamah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, diberkahkan hidupnya, amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di ceramah minimalis, yaitu cermin. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu tema dengan judul ditegakkannya timbangan amal perbuatan manusia. Beberapa proses yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti, dengan sejumlah rentetan peristiwa pada hari kiamat nanti, dari mulai menggelar tempat yang sangat luas yang dinamakan dengan padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia yang sudah mati sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di alam dunia ini, hingga tibanya hari kiamat nanti. Maka proses berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang dibantu dengan sejumlah malaikat akan menggelar proses perhitungan amal perbuatan seluruh manusia. Untuk menimbang semua amal perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah malaikat merasa perlu untuk memasang sebuah timbangan. Maka saat itulah Allah menegakkan sebuah timbangan raksasa yang fungsinya atau yang gunanya untuk menimbang semua amal-amal perbuatan manusia, baik amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, timbangan amal itu ditegakkan di atas sebuah tiang yang panjangnya antara tiap-tiap itu sejauh arah timur dan barat, sedangkan mangkoknya seluas bumi yang panjang dan lebarnya sama. Salah satu dari kedua mangkok timbangan tersebut berada di sebelah kanan aras yang disebut dengan mangkok kebaikan, sedangkan mangkok yang satunya lagi berada di sebelah kiri aras yang disebut dengan mangkuk kejelekan atau keburukan. Adapun penyangganya yang berada di tengah-tengah timbangan itu berbentuk seperti piramid atau gunung yang dipenuhi dengan kebaikan dan kejelekan. Dan pelaksanaan hisab bagi seluruh makhluk itu membutuhkan waktu selama 50.000 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, didatangkanlah seorang laki-laki dengan membawa 77 sijil atau buku catatan amal. Setiap sijil panjangnya sejauh mata memandang, dan di dalam sijil itu terdapat catatan semua kesalahan dan dosa-dosanya. Kemudian beberapa sijil tersebut diletakkannya di atas mangkuk timbangan. Kemudian dikeluarkanlah pula untuk orang sebuah kertas catatan amal kebajikan yang hanya sebesar 1 jari, yang di dalamnya terdapat persaksian tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Kemudian kertas yang berisikan persaksian itu diletakkan di atas mangkuk timbangan yang lainnya. Maka kertas tersebut dapat memberatkan atas pertimbangan seluruh dosa-dosanya
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya atau kebaikannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Yang dimaksud dengan berat timbangan kebaikan itu adalah bahwa amal kebajikannya itu lebih berat daripada amal keburukannya. Orang seperti ini akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu di dalam surga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang bergejolak. Surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11. Kemudian proses berikutnya adalah diberikannya buku catatan amal. Semua manusia akan diberikan buku catatan. Semua amalnya, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidak seorang mukmin pun kecuali dirinya mempunyai buku catatan amal. Ketika buku itu digulung, yang di dalamnya tidak ada bacaan istighfar, maka buku itu menjadi gelap. Tetapi jika di dalam gulungan itu terdapat bacaan istighfar, maka buku itu akan memancarkan cahaya. Al-Faqih juga telah mengatakan tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali 2 malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang tersebut di waktu siang dan malam. Keduanya selalu mencatat amal perbuatan orang-orang tersebut, baik tentang kebaikannya maupun tentang keburukannya. Bahkan mencatat pula tempat di mana ia mengerjakan perbuatannya. Sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu. Quran surat Al-Infitor ayat 10. Setiap hari buku catatan amal masing-masing hamba Allah selalu diangkat, dan jika telah sampai masa 1 tahun, kemudian buku catatan amal tersebut dikumpulkan menjadi satu di pertengahan bulan Sa'ban. Tetapi sebelumnya dibuang terlebih dahulu setiap perkataan dan perbuatan hamba itu yang tidak baik dan tidak bermanfaat, baru kemudian dikumpulkan di sijil. Ketika telah sampai ajal hamba tadi, maka buku yang berada di dalam sijil itu dikumpulkan dengan bagian-bagiannya. Dan ketika ruh telah dikeluar dari jasadnya, maka buku catatan amal itu digulung dan dikalungkan di lehernya. Di samping itu, di dalam buku catatan amal itu juga diberi stempel yang akhirnya disertakan pula ke dalam kubur hamba tersebut. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana ditetapkannya kalung pada lehernya. Quran surat Al-Isra ayat 13. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bacalah bukumu yang telah kamu penuhi dengan catatan amalmu sewaktu di dunia. Cukuplah bagi dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran surat Al-Isra ayat 14. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan seluruh makhluk-makhluknya di hari kiamat dan menunggu perhitungan amal atau hisab, maka melayang-layanglah kitab para makhluk itu di atas kepalanya laksana embun pagi. Kemudian ada suara yang memanggil dari hadirat Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, ambillah kitabmu dengan tangan kananmu. Wahai fulan, ambillah kitabmu dengan tangan kirimu. Wahai fulan, ambillah kitabmu dari arah belakang punggungmu.
maka seseorang tidak akan mampu mengambil kitabnya kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, maka kitabnya akan diberikan dari arah kanan, sedangkan orang yang durhaka akan menerima kitabnya dari arah tangan kiri. Dan bagi orang yang kafir, maka ia akan menerima kitabnya dari arah belakang punggungnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, maka ia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku, dan ia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran surat Insyikok ayat 10-12. Dengan demikian maka jelaslah bahwa manusia ketika menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala dalam yaumul hisab atau perhitungan amal itu dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu golongan pertama, mereka dihisab dengan hisab yang sangat mudah, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian golongan yang kedua, mereka dihisab dengan hisab yang sangat teliti tapi kemudian dirusak, yaitu golongan orang-orang yang kafir. Yang ketiga, golongan ketiga itu mereka dihisab dengan hisab yang sangat teliti tetapi mereka dapat selamat, yaitu golongan orang-orang yang beriman yang suka berbuat maksiat dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda yang artinya sebagai berikut. Seorang hamba yang akan tetap berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia lalu ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan? Juga ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dihabiskan. Serta ditanya pula tentang apa yang ada di dalam bukunya. Ketika sampai pada akhir pertanyaan yang ada di dalam bukunya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wahai hambaku, ini semua adalah amal perbuatanmu. Sesungguhnya para malaikatku hanya menambahi catatan amalmu." Lalu hamba itu membantah, "Tidak, hanya akulah yang melakukan amal perbuatan itu semua." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah zat yang menutupi keburukanmu pada hari ini. Sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah memaafkanmu." Inilah keadaan orang yang diteliti dalam hisab, ia dapat selamat hanya karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai orang-orang yang dihisab dengan ringan, maka ia adalah termasuk orang-orang yang akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, maka ia akan diperiksa atau dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Quran surat Al-Insyikok ayat 7-8. Dalam sebuah riwayat yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang masalah hisab yang paling ringan, maka beliau bersabda, "Seseorang melihat buku catatan amalnya lalu ia berlalu begitu saja dari tempat hisabnya." Ada juga yang mengatakan bahwa hisab Allah Subhanahu wa taala terdapat orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti adalah seperti pekerjaan Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya, di mana beliau berkata, "Pada hari tidak ada catatan bagi kalian." Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya, "Wahai hambaku, kalian semua jangan merasa takut dan kalian jangan merasa bersedih hati." Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf?" Quran surat Yusuf ayat 89. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para hambanya, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan ketika kamu menyalahi atau melanggar perintahku? Apakah kamu ingat perbuatan apa yang kamu lakukan ketika kamu menyalahi?"
Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh makhluk, maka ada suara yang memanggil dari hadirat Allah Subhanahu wa taala, "Di manakah nabi dari bangsa Hasyim?" Maka datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Tuhannya, lalu beliau memuji dan menyanjung Tuhannya. Melihat kejadian itu, para makhluk sama takjub kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memohon kepada Tuhannya agar tidak membuka aib umatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Perlihatkanlah," maka berdirilah semua makhluk di atas kuburnya masing-masing. Lalu diletakkan di atas kepala mereka sebuah mahkota dari emas yang ditaburi intan dan jauhar. Ia juga diberi pakaian sebanyak 70 pasang dan 3 gelang. 1 gelang dari emas, 1 gelang dari perak, satunya lagi dari mutiara. Kemudian hamba ini kembali kepada saudaranya yang mukmin, tetapi mereka tidak mengetahui dari mana kebagusan hamba ini. Di tangan kanannya terdapat buku catatan amal kebaikannya dan pembebasannya dari neraka, serta kekalnya ia di dalam surga. Ia lalu berkata kepada saudaranya yang muslim, "Apakah kalian tidak mengenaliku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku telah memuliakan Allah sehingga Dia membebaskanku dari api neraka dan mengenalkanku di dalam surga." Sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan, dan ia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan 9. Sedangkan mereka yang diberikan kitabnya dari arah tangan kirinya, maka mereka berkata, "Semoga aku tidak diberi buku catatan amal." Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Adapun orang-orang yang beriman yang diberikan kitabnya dari arah belakangnya, maka ia akan berteriak, "Celakalah aku," dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-12. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba selama hidupnya di dunia itu pasti akan dicatat di dalam buku catatan amalnya tanpa berkurang sedikit pun. Sedangkan kejelekannya akan tercatat di sampul atau di kulit buku catatan amalnya tersebut. Barang siapa yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berada dalam siksaan meskipun ia mempunyai kebaikan, sebagaimana yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Karena sesungguhnya kebaikan yang disertai dengan kekufuran itu tidak ada pahalanya sama sekali. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir setelah dibangkitkan dari dalam kuburnya adalah bentuk dan jasadnya seperti gunung Hira dan gunung Abu Kubais, yaitu sebuah gunung yang berada di kota Mekah. Orang-orang kafir itu juga dipakaikan sebuah mahkota yang berasal dari api. Pakaiannya dari tembaga cair, di lehernya terdapat bara api yang menyala-nyala. Tangannya dibelenggu di lehernya, wajahnya sangat hitam, kedua matanya melotot, dan mereka juga akan sama-sama kembali kepada saudara-saudaranya yang sesama kafir. Ketika saudaranya melihat dirinya, mereka terkejut dan lari menjauhinya. Bahkan ia tidak mengenalinya sama sekali, seraya berkata, "Aku adalah Fulan, aku adalah Fulan." Setelah itu malaikat menyeret wajahnya ke dalam neraka. Demikianlah gambaran yang akan dialami oleh orang-orang kafir pada hari kiamat nanti, meskipun buku catatan amalnya diberikan dari arah tangan kirinya, tetapi ia tidak dapat mengambilnya, dan akhirnya ia mengambilnya dari arah belakang punggungnya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang kafir ketika dipanggil untuk dihisab dengan menyebut namanya, maka majulah salah seorang malaikat azab seraya memukul dada
orang kafir tersebut hingga pecah. Kemudian tangan kirinya ditarik ke belakang punggungnya dan diletakkan di antara kedua bahunya. Baru setelah itu diberikan buku catatan amal dari arah belakang tersebut. Demikianlah sebuah paparan tentang ditegakkannya sebuah timbangan yang akan menimbang seluruh amal perbuatan kita semua sebagai makhluk ciptaannya nanti di akhir zaman. Semoga semuanya akan bermanfaat bagi kita semua dan akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang agama yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun iman yang kelima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.